Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian ringkasan kitab Riyadhus Shalihin yang pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang siapapun yang punya ide mulia, ide bagus, lalu ide digulirkan, lalu diikuti oleh masyarakat, maka ketahuilah dia mendapatkan pahala siapapun yang menjalankan ide-ide tersebut. Dan saat ini kita akan melanjutkan pada satu bab-bab fid dalalati ala khairin wa du'a ila hudan aw dalalah, tentang bagaimana orang yang mengajak kepada kebaikan, keutamaan-keutamaannya, dan juga bagaimana kehinaan orang yang mengajak kepada kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati." Nabi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaknya atau ud'u, ajaklah, mengajaklah engkau hamba-hamba Allah dengan hikmah. Hikmah adalah tepat. Kalau dokter pas kok dosisnya. Tidak berlebihan, tidak terlalu kasar, tidak menjadikan orang lari, atau tidak terlalu lembut menjadi orang tidak tergugah. Akan tapi harus ada ide, hikmah, bagaimana orang itu akan terbawa. Setelah itu mu'idah hasanah dengan kalimat yang indah. Allah juga berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, hendaknya kita menjadi hamba yang saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Dan Allah juga berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa tanhauna 'anil munkar, di sini disebutkan kuntum khairu ummatin. Engkau adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah tengah-tengah manusia. Punya ciri khas amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan menjauhkan orang dari kemungkaran dan kehinaan. Maka mari kita fahami makna-makna itu. Hendaknya kita semua menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan tanpa terkecuali. Dan yang diajak bicara ini bukan nabi saja dan bukan ulama saja. Kata Nabi, ajaklah kalian semua olehmu, yang mendengar firman Allah. Ajaklah kepada kebaikan, kepada jalan Allah dengan cara yang benar. Kuntum khairu ummatin, kalian semua adalah sebaik-baik umat. Siapa ini kuntum? Kalian nih. Yang pejabat, yang rakyat, yang orang kaya dan orang melarat, dan semuanya adalah diajak, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dan disanjung untuk menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas. Maka ayo kita faham makna ini, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan, man dalla ala khairin falahu mithlu man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kalau orang menunjukkan kepada kebaikan, maka jika orang tersebut melaksanakan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala. Pahala orang yang mengajak, pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Alangkah indahnya kalau kita ingin mendapatkan, alangkah indah dan alangkah mudahnya untuk mendapatkan pahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kukuhkan, siapapun dari Anda, hendaknya ayo menjadi juru dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa terkecuali. Ada yang berdakwah dengan kekayaannya, ada yang berdakwah dengan pangkatnya, ada yang berdakwah dengan tenaganya, ada yang berdakwah dengan panjatan doa di tengah malam. Karena makna dakwah adalah pertama harus hadir dari hati yang rindu membawa umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membawa umat kepada Allah harus ada makna kerinduan, ini umat Nabi Muhammad yang terjerumus, yang tersesat, yang terpuruk dalam kehinaan, aku ingin membawanya kepada kemuliaan. Harus ada niat ini. Kemudian yang kedua harus kenal Allah Subhanahu wa taala, kenal kemuliaan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kenal keridhaan Allah, yang tidak rindu kepada Allah, mustahil mengajak orang untuk rindu kepada Allah. Mustahil. Tapi harus kita kuatkan iman rindu kepada Allah. Di situ ada pahala Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat kita mengajak umat kepada Allah, benar jalannya. Tapi kalau tidak kenal Allah, tidak kenal keridhaan Allah, tidak rindu pahala dari Allah, maka akan menjadi orang yang tersesat dan menyesatkan. Yang semula mengajak umat kepada Allah akan berubah mengajak umat kepada dirinya sendiri. Mungkin menjadi seorang ustadz yang senang dikerumunin orang karena banyak-banyakan jamaah, terjerumus, terhinakan ustadz tersebut. Karena apa? Bukan Allah yang dicari. Yang dicari hanya sanjungan di hadapan manusia. Pengen dikatakan ustadz paling besar pondoknya, pengen dikatakan ustadz paling gede jamaahnya, pengen dikatakan ustadz paling hebat. Bukan Allah yang didapat. Akan tapi yang didapat ada hanya sanjungan manusia. Ini rendah dan hina.
Akan tapi mari kita semua menjadi juru dakwahnya Rasulullah SAW dengan cara apa? Apapun yang kita bisa. Mungkin Anda yang punya lidah hanya cukup berkata, di televisi ini ada acara ini loh, pengajian, ikuti. Maka orang yang mengikuti pengajian tersebut lalu mengamalkan ilmu tersebut, maka Anda yang memberitahu, maka Anda akan mendapatkan pahala. Seperti yang didapatkan oleh orang tersebut. Ibu-ibu di pasar berbicara tentang sebuah majelis ilmu. Ingat, ibu cuma berkata, hadir di majelis ilmu malam Jumat nanti. Orang-orang pada datang, Anda mendapatkan pahala seperti yang Allah berikan kepada mereka yang hadir. Alangkah mudahnya untuk mendapatkan kebaikan. Akan tapi sebaliknya, jika omongan Anda kotor, Anda berkata, besok ada konser, orang pada berbondong-bondong datang ke sana, maka Anda mendapatkan dosa seperti yang mereka dapatkan. Mari kita semuanya menjadi juru dakwahnya Rasulullah dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Dengan ilmu, kekayaan, pangkat, ataupun panjatan doa di tengah malam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.